Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kemenak Kabupaten Blitar, seluruh lokasi dan keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Khawatir kalau nyebutnya salah, jadi kalau sebutnya keluarga besar pada posisi masing-masing. Tidak lupa kepada seluruh penyuluh agama Islam, baik yang PNS maupun P3K dan calon P3K yang hadir, yang sangat saya hormati. Tiada kata yang patut kita ucapkan pada kesempatan pagi hari ini kecuali ungkapan syukur alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan rahmat, nikmat, taufik kepada kita semua, sehingga pada pagi yang bahagia ini kita bisa melaksanakan jadwal rutinitas PAI Kabupaten Blitar, penyuluh agama, yang pada saat ini diketuai oleh Bapak Kiai Haji Yusuf. Ketua mesti tekok dhisik biasanya. Kedua, salatullah wassalamuhu, mugi senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita ikhtiar mengikuti seluruh syariat-syariatnya, dan yang kita harapkan syafaatnya min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, kesempatan pagi hari ini terus terang sebetulnya saya sudah Indo bahasane Jawa. Biar ndak dadi aku yang ngoten Pak Yusuf. Biasanya lek poenakane mengki jujukan, padha ya ada maling nih. Senengane jujuk ke kancane sing mau marit ngene. Sehingga sebetulnya tugas pada Selasa hari semacam ini ada tugas di KUA itu, kalau Selopuro itu Selasa dan Kamis itu rafaan, Pak. Jadi dikumpulkan. Tapi demi loyalitas kepada pengurus, ya mudah-mudahan jadwal ini bisa kita manfaat bersama dan yang ke depan tidak dijadwal lagi. Hadirin hadirat rahimakumullah, Pak Yusuf memberikan tema kepada saya, ini mengukur nilai ibadah seorang hamba. Ini sulit betul, karena menilai ukuran ibadah seseorang juga khususnya kepada kita sendiri ini tentu dengan berbagai sudut pandang yang tentu juga beda-beda nilainya. Beda kita mengukur gajian paling penane. Wah, pangkate kena dideloki gajiannya jelas, prospeknya jelas nih. Mengukur yang lainnya mungkin urusan dunia ini lebih gampang, tapi mengukur nilai ibadah daripada seorang hamba niki tentu dari berbagai sudut pandang dan dari posisi masing-masing, dan semuanya punya potensi untuk menggapai nilai yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, saya kira kita harus menyadari bahwa
Tugas kita sebagai hamba, ini pemikiran dasar bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Niki pegangan bagi seorang hamba bahwa tidak dijadikan kita dan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah. Saya harus sadari bagi orang yang beriman mampu memanfaatkan setiap waktu supaya tidak lepas daripada nilai ibadah, sehingga dalam posisi dimanapun, kapanpun dan apapun yang kita laksanakan, kita memposisikan diri supaya bernilai ibadah, karena fitrah manusia ini diciptakan untuk ta'abudan ilallah. Sehingga secara garis besar penilaian niki gampil mawon. Wonten dawuh dzuribat alaimul dzillah aina ma tuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Jadi penilaiannya cukup simpel secara garis besar, bahwa pribadi seorang hamba niki ada dua sudut pandang yang dianggap manusia atau hamba itu punya nilai kemuliaan di hadapan Allah, dan bukan mungkin juga kemuliaan di hadapan makhluk Gusti Allah. Lalu duribat alaimul dzillah, dia senantiasa dalam kehinaan manakala tidak mampu melaksanakan dua opsi, hablum minallah wa hablum minan nas. Nah, ini yang kerangkanya luar biasa panjang dan lebar, sehingga masing-masing hamba Allah, apalagi manusia, dimanapun, kapanpun, apa posisinya, semuanya punya potensi untuk menjadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ora lanang, ora wedok, ora lemu, ora guru, padha punjang. Ora jabatan tinggi dan bawahan, semuanya punya potensi, karena kemuliaan seorang hamba di hadapan Allah tidak ditentukan dengan ukuran jabatan maupun kekayaan ataupun body mungkin, sehingga semuanya punya potensi tanpa terkecuali. Ini karena Rahman Rahimi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hablum minallah, saya yakin semuanya jadi kementerian agama sudah faham hubungan vertikal antara hamba dan Allah. Niki ada yang nilai namanya ibadah mahdhah, yang sudah tata cara dan ketentuannya dia harus mengikuti daripada yang dicontohkan dan ditunjukkan oleh Allah melalui Rasulnya. Tidak boleh dinyang mungkin. Sholat 5 waktu ya tetap 5 waktu. Sholat subuh 2 rakaat ya tetap 2 rakaat. Karena apa? Aturannya sudah paten, karena ada ibadah yang harus kita pasrah dan memang sudah sesuai dengan aturan yang ada dari sananya. Jadi hubungan vertikal antara hamba dengan Allah, ini hablum minallah, niki saya kira juga sama dalam pelaksanaannya, tapi untuk mengukur keutamaan daripada masing-masing juga tidak sama. Karena ada potensi situ nilai-nilai daripada keikhlasan seorang hamba dalam ibadah secara vertikal. Sholat kalau yakin ini sebetulnya jadi barometer, sebab amal sholat ini satu-satunya amal yang menjadi prioritas dan menjadi garansi diterimanya amal-amal yang lain. Nah, saya melihat dari postingan Kementerian Agama yang baru, di antara prioritas dari Bapak Menteri ini kalau ada azan niki segera meluangkan waktu untuk segera menegakkan sholat. Ini awal daripada ketertiban seorang hamba dalam rangka ketaatannya kepada Tuhannya. Jadi itu bisa diukur, Pak. Kalau sholatnya ini dinilai secara kasat mata ini istiqomah, baik dan tertib, ini bisa menjadi tolak ukur daripada
etos kerja yang lain atau amal lain. Jadi sebetulnya kita mengacu dari edaran yang baru saja kita terima dari Menteri Agama itu satu poin yang saya kira itu bagian dari inti untuk etos kerja semuanya. Yang kedua, hablum minan nas. Ini juga tidak kalah penting karena dua porsi kunci ibadah ini sama-sama menjadi barometer keutamaan dan kemuliaan seorang hamba. Meskipun secara ibadah vertikal, sholat, puasa, haji dan lain sebagainya ini baik, tapi masih ada satu yang harus tidak kalah penting dan juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan, yaitu ibadah secara horizontal, hablum minan nas. Ini justru yang lebih berat karena menungsoi sifatnya manusiawi. Kadang bisa bergaul dengan satu orang mungkin juga tidak cocok dengan orang lain. Karena kepentingan kita menjaga ukhuwah Islamiyah niki luar biasa ditekankan karena bisa dibicarakan sulit dirasakan neng kantor mawon. Bodoh-bodoh penyuluwe niki mawon nggih rada enek sing ruwet barang. Ya. Sitoke kakean job, sitok ndak duwe job. Plonga-plonga. Nek sing kakean job ya ora tau ngajak-ajak ngono modele. Sebetulnya kerukunan itu saling mengisi. Jadi memang dibangun bagaimana setiap tahapan pekerjaan khususnya kita sebagai abdi negara di wilayah Kementerian Agama membangun kerukunan ini luar biasa penting karena disitulah tolak ukur daripada keberhasilan seorang hamba untuk bekerja lebih enjoy sehingga pekerjaannya saya yakin lebih baik daripada mereka yang bekerja di lingkungan yang tidak kondusif. Ini kalau contohnya pangkat KUA mawon kalau panggilnya KUA lah marano. Antara KUA dan stafnya, antara kepala dengan bawahannya, ini bagaimana dibangun hubungan yang benar-benar harmonis guna meningkatkan kualitas pengabdiannya kepada negara melalui instansinya masing-masing. Karena apa? Kondisi tempat kerjanya niki memungkinkan untuk nyantai atau istilahnya harmonis lah, harmonis, sehingga tidak ada rasa kemalasan ataupun rasa-rasa tidak enak untuk masuk kantor karena adanya sesuatu yang tidak harmonis. Sehingga potensi daripada nilai ibadah seorang, dua prinsip penting niki sama-sama harus kita jaga keseimbangannya. Di satu sisi kita dituntut untuk ibadah vertikal hablum minallah dengan sempurna, tapi di sisi lain juga kita diuji untuk mampu menjaga ukhuwah, untuk mampu menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Karena apa? Ada beberapa yang bisa sampaikan. Pertama, bahwa pemahaman dulu bahwa siapapun teman kita, siapapun atasan kita, dan siapapun yang bisa bekerja sama dengan kita, itu semuanya sebetulnya adalah sama kedudukannya di hadapan Allah. Karena apa? Boleh jadi semua itu adalah bagian dari ujian yang diberikan oleh Allah untuk kita dalam rangka menata keimanan seseorang. Mulana wonten surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi potensi ujian itu bisa dari mana saja, bukan hanya satu level jabatan setara, tidak. Di keluarga juga termasuk bagian daripada usaha mengokohkan keimanan kita melalui ujian. Mungkin anak, mungkin istri, mungkin tetangga, di kantor juga semacam itu.
itu kita anggap saja itu adalah training lah, latihan untuk menjaga kestabilan ibadah kita secara horizontal, mampu bergaul, mampu menghargai dan menghormati sesama teman kita di pekerjaan kita maupun di lingkungan. Sehingga potensi dua ukuran daripada nilai ibadah hamba, juga potensi dari berbagai posisi. Jadi tidak harus satu posisi, tapi apapun posisi kita sebagai hamba punya kesempatan luas untuk menjadikan posisi kita itu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita kutip satu hadis mawon, bahwa siapapun punya kesempatan untuk menjadi orang yang mulia dengan kondisi yang berbeda-beda, tidak harus sama. Yai mungkin juga mulia, tapi juga potensi tidak mulia. Samiin, santri, mungkin posisinya sebutan santri juga tidak akan kalah mulia dengan mereka yang tidak santri. Karena apa? Karena intinya juga tidak karena jabatan dan nama, tapi karena juga ada nilai di situ dalam hal pengabdian secara tulus dan ikhlas. Karena ada hadis Nabi, kita tunjukkan bahwa semuanya itu punya potensi untuk menjadi yang mulia di hadapan Allah. Sabatun yudilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 posisi yang menjadi prioritas dan punya kapasitas dimuliakan oleh Allah. Niki bisa kita ambil iktibar pelajaran bahwa posisi apapun memungkinkan kita untuk menjadi mulia di hadapan Allah. Termasuk al-imamul al-adil, pemimpin yang adil. Kalau memang posisinya sebagai pemimpin. Jadi tidak harus menjadi satu jabatan satu posisi, tidak, tapi semua jabatan diberi kesempatan luas untuk menjadikan dirinya mulia di hadapan Allah. Terus kriteria pemimpin yang adil itu di mana? Semua itu kita punya posisi pemimpin, Pak. Kadang kita lihat muni pemimpin mereka yang jadi atasan. Tidak, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'yati. Mungkin dalam sisi jabatan tidak ada pimpinan dan dipimpin. Tapi kalau kita urut ke bawah, balik semua daripada kita ini pemimpin. Pemimpin di Kemenak juga ada, mungkin di lingkungan juga ada, secara jabatan formal pemerintahan juga ada, bahkan di keluarga juga ada pemimpin. Yang paling minimalis adalah memimpin diri kita sendiri. Ini juga tanggung jawab, iya. Kulukum ra'in, kamu semua itu pemimpin. Sehingga setiap yang pemimpin akan diberi akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Jadi kalau oleh karyawan tahu ada saya dewi ning isor ada pimpinannya. Jangan kita menoleh kepada pimpinan atas. Kita ini juga sebetulnya pemimpin dan juga punya tanggung jawab. Pemimpin tentu bertanggung jawab atas kepemimpinan, dan kita yang dipimpin harus juga bertanggung jawab sebagai orang yang dipimpin. Jadi tidak ada istilahnya, pemimpin ini kain, enggak. Kita semua menyadari semuanya punya posisi pemimpin, tapi mungkin secara formal kepemimpinan itu ada perbedaan. Tapi secara inti daripada daun ini berarti kita semua itu memposisikan diri sebagai pemimpin, sehingga apa yang kita lakukan ini ada pertanggungjawabannya. Sekarang masalah ketertiban masuk, niki sing pemimpin disoroti, lek telat disoroti. Lek kita sing bawahan-bawahan telat enggak gelem disoroti. Ini berarti menganggap dirinya bukan. Betul, kita semua pemimpin, Pak. Kulukum ra'in ini betul-betul semuanya kita punya pemimpin. Wong kan lanang, Pak. Wong wedok. Wong wedok ya pemimpin nang kita. Apa masing pemimpin wong lanang toh. Perempuan juga menjadi posisi pemimpin karena juga bertanggung jawab kepada anak dan kondisi keluarga. Aja lek ngomong pemimpin wong lanang boten.
Jadi al-imamul adil niki salah satu prioritas yang akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, di mana tidak ada prioritas diberikan kepada orang lain. Mulanya kita punya potensi menjadi barometer kemuliaan melalui jalur pemimpin bisa. Okay. Kemudian apa? Wasabun nasa'a fi ibadati rabbih, atau wasabun nasa'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh berkembang dalam ketaatan kepada Allah. Nah, karena apa? Posisi pemuda ini punya disebutkan prioritas karena ketaatan kepada Allah niku biasanya mereka yang masih muda itu sulit. Karena apa? Potensi gangguannya lebih besar, volume nafsu untuk senangan duniawi lebih besar, sehingga manakala ada pemuda tekun beribadah, ini masuk prosentase salah satu yang diprioritaskan oleh Allah. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Nah ini kemenak nek masjid. Ini alhamdulillah nih. Ketok sing kerja mesti pengen kapan ndang adzan ngono. Bukan karena untuk ibadah, karena untuk istirahat ya repot iki malah. Sebetulnya tinggal mengalihkan saja niatnya. Muga-muga engko iso dan iso ibadah karena cedhek masjid dan lain sebagainya. Jadi mu'alaq ini ya tergantung lah penilaiannya. Tapi yang terpenting ya niat niku. Kapan kita ke masjid, kapan kita masjid. Tidak harus di masjid seterusnya, enggak. Tapi paling enggak setiap ke masjid, kita pulang dari masjid senantiasa merasa ingin kembali ke dalam masjid melaksanakan ibadah, khususnya sholat 5 waktu secara berjamaah. Itu pun top nih. Jadi mu'alaqun itu berarti kan yang masjid banyak di penggayat gitu ya. Turun di masjid bisa. Atus masjid. Nanti malah jadi polisi negatif ya, ning masjid ke tinggi pelatihan apa piye. Tidak semacam itu. Juga bisa semacam itu juga bisa tidak semacam itu, tinggal bagaimana latar belakang orang itu hatinya selalu digantungkan kecintaannya kepada masjid. Jadi masjid itu sebetulnya sekarang ini delok perkembangan masjid luar biasa. Tidak ada masjid itu secara bangunan itu yang jelek, berlomba-lomba dalam kebaikan dan kemewahan. Lagi muga-muga nulari sing iseni masjid. Biar masjid cilik kebrek sampai uyel-uyelan dibangun, muga-muga gede, bahasan gede malah ada anak isine. Iki ya tugas penyuluh barang ngoten iki, Pak. Nggih. Tapi biar rapat disuluh iso gembel masjid disuluh malah ndak enek wonge. Nggih. Niki PR bersama ngene guyu-guyu tok ya. Lah penyuluhannya piye Pak? Ya penyuluhannya ya tetep jenenge awake dhewe niku tablik niku sebenarnya nyampaikan masalah hasil sebetulnya bukan urusan kita, tapi konsekuensi kita juga harus benar-benar kita realisasikan. Alhamdulillah. Niki mbok pilih beberapa hal sekatan niki kula ningali Pak kepala sampun rawuh. Nggih. Kula nyuwun niki mangke napa istilahnya arahan-arahan sekaligus nggih kula winginane panggih wonten KUA Kecamatan Talun. Panjenengane niki nggih latar belakang luar biasa. Balik internasional. Lah kula niki balik antar yasinan mawon. Nggih. Jadi monggo-monggo kita sebagai motivasi kita sebagai penyuluh yang senantiasa bertemu dengan masyarakat khususnya kelompok-kelompok nyuwun estu dan arahan bimbingan dan pengalaman-pengalaman beliau yang luar biasa terhadap kita, karena kita penting untuk menggali pengalaman yang lebih luas. Sekali lagi kesimpulan pada kesempatan pagi hari ini, mengukur nilai ibadah hamba ini 2 porsi hablum minallah, ibadahnya vertikal antara hamba dan Allah itu seberapa. Yang kedua, ibadah secara horizontal hablum minanas, bagaimana dia menciptakan hubungan sesama manusia. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kualitas daripada ibadah tersebut. Kualitasnya apa? Yo isi daripada ibadah itu apa? Keikhlasan. Keikhlasan ini inti kedua hal ini. Jadi tidak serta merta
kualitas daripada ibadah niku ditentukan dengan kuantitas jumlah, tapi juga didominasi dengan kualitas nilai keikhlasan dalam setiap ibadah. Karena potensi ikhlas niki betul-betul menjiwai seseorang untuk melaksanakan ibadah dengan baik. Abdi negara kalau ikhlas, dia tidak takut kepada atasan. Kenapa? Dia lebih takut kepada Allah. Apapun, sehingga orientasi daripada nilai ibadah kedua-duanya niki betul-betul kita usahakan semaksimal mungkin, berlomba-lomba dalam rangka menjemput kemuliaan dari porsi masing-masing. Mungkin yang jadi petani ya jadi kepetaniannya, mungkin dari pejabat, pedagang dan sebagainya, ini punya kesempatan sama untuk menjemput kemuliaan di hadapan Allah melalui pelaksanaan ibadah secara vertikal hablum minallah dan ibadah horizontal hablum minannas antara sesama manusia. Saya kira niku ingkang sekolah teraken nyuwun ngapunten kathah atas khilaf dan kekurangannya. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan kajian pada pagi hari ini senantiasa dibarengi ridho Allah Subhanahu wa taala, dapat manfaat barokah fid dunya wal akhirah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kalau engkau tidak bisa melihat Allah, maka jadilah Allah yang sekarang kita. Inna ini ada sebuah hikayat menarik. Seorang guru punya santri 4. Insya Allah nawal dengan qulubi mengerti. Santri 4 itu pesan sang guru, nah ini ayam dan ini pisau. Silakan 4 ayam ini engkau berempat satu-satu sembelih ayam ini. Usahakan jangan ada yang tahu. Berangkat sebulan 4 orang. Setelah beberapa lama 1, 2, 3 datang dengan ayam sudah disembelih, pisaunya sudah tidak ada darah. Yang satu belum datang, sehingga yang 3 ngomong cuma nyembelih nggak ada orang korban. Satu datang kembali ayam utuh, pisau bersih. Si 3 udah mulai ngomong, mohon maaf, bahasa. Ternyata apa daya sang guru kepada yang satu, nah kok masih utuh ayamnya, kok masih bersih pisaunya? Apa jawab sang santri? Tuan guru, saya tidak berani menyembelih ayam ini karena saya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya maksud. Ilham takun taro, kalau engkau tidak bisa melihat Allah, maka percayalah, fa innahu yara, Allah akan memonitor kita. Ya, Allah selalu senantiasa melihat kita. Sehingga kata sang guru, ini nanti kita kembalikan pada amanah kita masing-masing. Membaca Ibnu Abbas tafsir al-Ibasnya, saat Allah memberi instruksi kepada langit, bumi dan gunung, inna aradna amanah ila akhir ayat. Amanah ini diberikan berkala pada langit, bumi dan gunung. Fa'abaina ayat perintah Allah pertama. Langit, bumi, gunung menolak pada Allah Subhanahu wa taala karena beratnya amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena langit, bumi, gunung menolak pada Allah, Allah tawarkan amanah ini kepada manusia. Wa hamalah al-insan. Seluruh mufassir sepakat. Maka dicek tafsir al-Ibas, Profesor Dr. Ibnu Abbas, seluruh mufassir sepakat al-insan di sini ialah Nabiullah Adam alaihissalam.
qad farradahu Allah Ta'ala ala ketetapan kewajiban yang telah diberikan kepada hambanya. Tugas panjenengan sudah jelas, tugas panjenengan sudah jelas. Sing haji sudah jelas sekarang haji, sing haji Qur'an sudah jelas, sing penyuluh sudah jelas, farradah sudah ditetapkan sesuai ketentuan SOP. Farradah Allah ala ibadih. Lalu kata malaikat Jibril, kata Nabi Allah Adam, kalau kami sudah siap menerima amanah, konsekuensinya apa itu? In ahsanta, kalau engkau berbuat baik dengan amanah ini sesuai dengan SOP-nya jalan semua, maka diusikan engkau akan dikasih ridho. Tapi sebaliknya kata Allah, wa in asanta, jikalau engkau tidak mampu berbuat baik dengan amanah ini, datang semuanya, seragam semuanya, SOP nggak selesai maka kita engkau akan saya kasih teguran. Tapi kalau bahasa kita engkau akan saya siksa. Baik, begitu Nabiullah Adam sudah paham. Setelah disampaikan pada Allah, saya siap menerima amanah ini dan kami siap mempertanggungjawabkan di hadapan engkau. Kita dituangkan dalam bentuk kegiatan. Ini saya menarik sekali yang dibaca oleh wali kita menyampaikan tadi. Ke depan lagi kajian ini nanti semuanya harus ikut, kecuali ada tugas baru. Kecuali ada tugas baru, bawa referensi. Kalau ingin tahu kajian saya bawa referensi, saya bawa kitab biar kajian minggu jam 5 sampai jam 6 di Jawa Pos ini. Saya pernah baca kitab. Biar nggak kesana kemana. Kalau nggak bawa referensi, panjenengan mau ceramah di sini 3 kali pasti terulang kembali. Pasti terulang kembali. Jangan disampaikan kembali. Nah, kalau bawa referensi tinggal buka. Maka dicek di YouTube kajian ini Jawa Pos TV. Insya Allah termasuk baju saya, referensi saya, promo berbagai macam kita baca. Kemarin yang minggu baru saya baca di Hayatul Zaid Imam Nawawi Mantap. Minggu besok itu tahun saya baca Nawadir Al-Walyudi. Banyak berbagai macam referensi. Ayo kita diskusikan bareng-bareng, baca referensinya, disampaikan ini biar tidak terulang kembali. Kalau khotbah mungkin sekarang saya khotbah di masjid sini, hafal satu bisa 2 bulan itu kan masjidnya keliling, jamaahnya lagi. Tapi kalau ditanya kok itu lagi pemerataan. Pemerataan. Terima kasih pada bapak dan ibu dulu. Juga ada ibunya ya materi. Lakinya harus ada. Nanti saya sampaikan teman-teman Selasa ayo ngejebar. Sekarang yang pematerinya sudah luar biasa, dan cuma di luar biasa. Saya hari ini ke ruangan saya tadi, saya tidak datang awal karena Pak Kadir telepon terkait dengan kegiatan yang dulu kita yang semestinya hari Jumat belum ada acara nasional di Batu. Kita kalau hari ngomong siap telepon Pak Said. Jadi saya hari ini bawa referensi di meja saya karena ada jadwal saya sekarang teman akan kesabaran referensi itu bukan taklimul muta'allim, taklimul mu'allim, etika seorang guru sesama guru pada dirinya, pada muridnya, pada referensi. Monggo dibaca referensi itu yang ditulis oleh Mbah Hasyim As'adi. Kalau panjenengan penyuluh nggak punya kitab itu, 5 data aktor muslimun tentang Nawawi. Karena Mustafa Ibadah ini didominasi kenapa kok aktor muslimun para pendekar penyuluh itu mundur. Sementara betapa Nawawi yang lain maju ke depan. Sabab berbeda asbab penyebabnya referensi yang dibaca. Nah kalau rumah kitab saya baca, dan itu sudah saya kaji. Kenapa? Orang mendengar orang yang
besok materinya ini. Kalau perlu ya pakai Google, tapi kalau nggak ada masalah. Yang penting referensinya jelas. Kalau Januari panjenengan ngisi lalu setahun 3 kali tanpa bawa referensi, insya Allah dan yang terakhir itu materi pertama terulang. Materi pertama terulang. Itulah yang saya antisipasi di berbagai macam kegiatan. Saya pasti bawa referensi. Oh, dulu sudah bahasa takrib itu ya, tak perlu keluar kepala. Maka terima kasih semuanya, terima kasih pada ibu karyawan, bapak karyawan yang ikut hadir ngaji bareng. 2 pahalanya, 1 iktikaf di masjid, 2 memperdalam ilmu haji ta'lim. Selanjutnya kita dapat pahala lagi bekerja demi masyarakat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya muyassir wa ya mudabbir wa ya musahhil sahil sahhil alaina kull asir fi kulli kull asir Allahumma fatina min syururi wa la taj'alna min alladhina yaquluna ma la yaf'alun wa min alladhina yaquluna an-nasa fil birri wa yansawna anfusahum innaka sami'un qarib mujibud da'wat ya qadiyal hajati bi hawaijina ya Allah min hawaijid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahirabbil alamin bi hurmatil Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah kita bersama pembinaan dari beliau Bapak mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada kita semuanya dan kita semuanya menjadi agama yang lebih baik dan lebih amanah, yang lebih bisa membawa keberkahan dan keselamatan kepada masyarakat. Dari kami terima kasih atas perhatiannya kepada sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.